Alhamdulillah wal aqibatul husna liman ittaqallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhwati fillah, syadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat hidayah dan nikmat iman, karena Allah memberikan pertolongan pada kita di awal aktivitas kita adalah aktivitas keimanan. Kenapa aktivitas keimanan? Salat adalah bagian dari keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, bagian dari cabang keimanan adalah salat. Maka pada saat seorang itu dipermudah oleh Allah SWT dan diberi pertolongan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan salat itu atau bisa mendirikan salat itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, syadakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas, ya kalau kemarin kita sudah membahas muqaddimah kitab ya Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang beliau ini sering dijuluki dengan Imam Ahli Sunnah, imamnya Ahli Sunnah. Kenapa? Karena dari 4 madhab tentunya semua mereka baik itu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, semuanya adalah akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak melenceng dari akidah sama sekali. Hanya kadang-kadang para pengikut mereka lah yang mungkin sebagian dari mereka ada yang sedikit melenceng dari akidah yang benar. Makanya ini ditegaskan juga oleh Taqiyuddin Taimiyah rahimahullah di dalam lamiyahnya beliau ketika menjelaskan akidah secara singkat padat dalam 16 bait. Beliau mengatakan hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yang qulu. Ini adalah akidahnya Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik. Begitu juga Abu Hanifah dan juga akidahnya siapa? Akidahnya Imam Ahmad yang menukil dari mereka bertiga. Yakni ketika beliau dituduh oleh sebagian orang dengan tuduhan-tuduhan, yakni, dan ini biasa, kadang-kadang seorang itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan oleh orang lain. Ibnu Taimiyah dituduh sebagai Syiah karena beliau menghormati dan beliau sangat memuliakan Ahlul Bait. Antum tahu Ahlul Bait siapa? Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah anak keturunan dari Rasulullah SAW atau keluarga Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah hidup, mereka Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah SAW, baik itu istri beliau, kemudian paman yang mukmin tentunya. Contohnya Hamzah
atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atau sepupu beliau, ya, contohnya Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Begitu juga anak-anak keturunan beliau itu adalah ahlul bait. Saya mungkin pernah menceritakan tentang kisah di mana terjadi perselisihan antara Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Thabit. Ini perselisihan antara murid dan guru. Ibnu Abbas berguru kepada Zaid bin Thabit, dan ini sudah sangat masyhur sekali. Ibnu Abbas itu saking cerdasnya, gurunya banyak dan mengambil semua ilmu dari guru-gurunya. Salah satunya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini gurunya beliau dari segi ilmu Quran, sampai bahasa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas itu mengatakan, saya ini benar-benar jelas mengakui, saya mengambil ayat-ayat Al-Quran dari guru saya Zaid bin Thabit. Tidaklah ada satu huruf kecuali aku mengetahuinya dari beliau. Itu Masya Allah ya. Namun meskipun begitu, Zaid bin Thabit dan Ibnu Abbas berselisih pendapat, itu biasa, sebagaimana perselisihan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ya, dan ini biasa. Maka kemudian perselisihan ini sampai pada puncaknya. Sebenarnya ini, seingat saya, ini adalah pembahasan tentang ilmu waris. Maka kemudian kata Ibnu Abbas, ini guru saya Zaid ini gak bertakwa apa ya? Ya, ini sampai bahasanya begitu. Ala yattaqillaha Zaid. Zaid ini gak bertakwa apa ya? Ini bahasanya saking kerasnya perselisihan itu biasa, tapi tidak menjadikan mereka bermusuhan. Tapi antum tahu, ini kisah sebenarnya masyhur sekali. Ketika beliau lewat suatu perjalanan memakai kendaraan atau unta, kemudian melihat gurunya Zaid bin Thabit dalam kondisi jalan kaki, apa yang dilakukan? Turun dari untanya, kemudian meminta gurunya untuk naik untanya. Ya, naik untanya. Guru, silahkan naik unta. Bahkan bukan hanya itu, antum tahu? Beliau memberikan punggung dan kepalanya untuk diinjak naik unta, karena unta kan tinggi ya. Ini ya. Maka kemudian apa? Karena tentunya ini menunjukkan tingginya Zaid tidak sebagaimana Ibnu Abbas. Dan itu maklum ya, postur orang kan ada yang tinggi, ada yang kayak Umar bin Khattab tinggi. Maka kata Zaid bin Thabit, tidak. Itu namanya saya tidak adab, atau bahasanya tuh, bagaimana mungkin saya memperlakukan ahlu baitnya Rasulullah SAW seperti itu? Lihat ya. Ini penghormatan sosok orang yang tahu ilmu itu begini terhadap ahlul bait. Ya. Saya tidak mau. Bagaimana mungkin engkau adalah ahlu bait Rasulullah, engkau sepupu Rasulullah SAW, anak dari paman beliau, tidak mempersilahkan Ibnu Abbas untuk naik. Kata Ibnu Abbas, tidak. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghormati guru-guru kami. Ini bagus sekali ya nasihat ini. Maka tetap memaksa Zaid untuk naik, dan akhirnya Zaid naik ke unta tersebut melalui punggung Abdullah bin Abbas. Artinya, tetapi Abdullah bin Abbas di satu sisi beliau juga menghormati gurunya. Meskipun secara derajat Ahlul Bait punya kemuliaan tersendiri,
Tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak, guru lebih mulia daripada murid, apapun alasannya. Masya Allah ya, karena jasa guru terhadap murid itu besar. Tapi ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka ikhwafir asyarakumullah, Ibnu Taimiyah sangat-sangat menghormati dan memuliakan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Tentu beliau tahu siapa saja Ahlul Bait Rasulullah SAW, siapa anak keturunan Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Karena tahu nasab. Ilmu nasab ini mulai banyak hilang. Dahulu zaman sahabat, orang yang paling tahu nasab-nasab orang itu adalah siapa? Ada yang tahu? Abu Bakar. Ahli sekali, ngerti nasabnya orang-orang. Kalau nasab itu bukan cuma Muhammad bin Fulan, enggak. Muhammad bin Fulan sampai kepada paling ujung. Ya, makanya termasuk nasabnya Rasulullah SAW nanti, ya, nanti ada dua jalur yang khilaf di kalangan ulama, perbedaan. Bukan pada kakek atau kakek kelimanya, enggak ya. Tentu sampai kepada Nabi Ismailnya. Ya, sampai kepada Nabi Ismail ini tidak ada khilaf. Nah, dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim sampai kepada siapa? Nabi Nuh. Ini terjadi khilaf. Ya, panjang. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka di pembahasan ini jelas sekali bahwasanya apa yang kita bahas adalah kitab yang berisi kaidah-kaidah. Maka yang disebut dengan usul, pokok-pokok. Pokok-pokok apa? Pokok-pokok bahasan dalam akidah. Pokok-pokok bahasan dalam akidah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Karena jelas ulama sepakat mereka berempat dari imam mazhab ini adalah mereka berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Maka merekalah menjadi rujukan bagi orang-orang setelahnya. Imam Ahmad adalah sosok yang sangat santun, mulia, hidup di zaman tabi'in. Ya, beliau hidup di zaman tabi'in, bukan hidup di zaman tabi'in. Yang terjadi khilaf di kalangan ulama adalah Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah itu masuk pada tabi'in atau tabi'in. Ini yang terjadi khilaf. Ya. Adapun Imam Ahmad, ulama sepakat beliau adalah tabi'in. Dalilnya apa? Banyak. Yang semasa beliau banyak tabi'in. Imam Ahmad pernah bertemu dengan Bishr. Antum tahu Bishr? Bishr itu adalah salah seorang tabi'in yang terkenal dengan kezuhudannya terhadap dunia. Bahkan bukan hanya beliau. Ini cerminan keluarga hebat itu keluarga Bishr. Bishr, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, keluarga-keluarga hebat. Mereka adalah keluarga-keluarga yang sangat zuhud sekali dan sangat wara'. Antum tahu wara'? Kehati-hatian mereka terhadap hal-hal yang syubhat. Ini adalah Bishr. Imam Ahmad juga semasa dengan Tawus, salah seorang tabi'in yang beliau pernah dijenguk ketika beliau sakit dan dinasihatin oleh Tawus. Tabi'in yang menasihati. Ya, meskipun Imam Ahmad adalah ulama di zaman itu, tetap kelebihan tabi'in tidak bisa dibandingkan dengan tabi'in. Dan itu maklum, generasi yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian masih pada tentang Imam Ahmad rahimahullah, sebelum kita bahas pembahasan kitabnya, karena saya harus amanah terhadap pembahasan kitab. Jadi dimulai dari ulasan nasab beliau. Imam Ahmad bin Hanbal, nama aslinya adalah Ahmad bin Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal al-Arabi al-Adnani al-Syaibani.
Kalau ada kata Al-Arabi berarti beliau adalah orang Arab asli. Orang Arab itu ada dua jalur. Arab itu ada dua jalur, sebenarnya tiga. Ya, tiga. Ada Arab secara umum ada dua, Aribah dan Musta'ribah. Ya, Aribah dan Musta'ribah. Namun sebenarnya ada Arab yang sudah kuno, tapi tidak terdeteksi keturunannya dan lain sebagainya, tidak terdeteksi. Ini adalah dalam riwayat disebutkan kaum kaum Samud. Kaum Samud itu adalah kaum orang-orang Arab. Cuman mereka sudah tidak terdeteksi dari kaumnya Nabi Saleh. Ini mana saja dan lain sebagainya sudah nggak ada terdeteksi. Hanya ada dua jalur. Satu adalah jalurnya dari Yaman, atau sering disebut dengan Arab Qahtan. Maka sering antum mendapati Al-Qahtani. Ini berarti orang Yaman aslinya. Yaman itu dulu namanya negeri Sabak. Dari zaman Nabi Sulaiman, Sabak yang dikuasai oleh siapa? Ratu Bilqis. Nah, itu orang Arab. Orang Arab asli. Asli. Makanya disebut Arab Aribah. Arab asli. Cuman ya, mereka juga udah menyebar kemana-mana. Dan yang kedua adalah Arab campuran. Arab asli tapi campuran sebenarnya. Siapakah mereka? Arab yang disebut dengan Adnan. Nanti dari mereka adalah dari anak keturunan Adnan. Adnan itu siapa? Dari anak keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Makanya bapaknya orang Arab itu Nabi Ismail. Bapaknya orang-orang Arab Adnan itu Nabi Ismail. Maka berarti bisa disimpulkan nasab beliau sampai kepada Nabi Ismail. Berarti apa? Berarti apa ini? Masih dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW gitu ya. Masih satu jalur. Meskipun bukan anak keturunan Rasulullah SAW. Arab Adnan. Ya, ini adalah Imam Ahmad rahimahullah Asy-Syaibani, ya, Imamul Fiqh wal Hadis, Imam Fikih dan Hadis. Sering disebut kunyahnya dia, ada kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Kenapa? Karena beliau punya anak namanya Abdullah. Karena kunyah kadang-kadang bukan karena anaknya, tapi kadang-kadang memang sebutan aja. Nah, anaknya Abdullah, dan ini yang paling banyak meriwayatkan dari bapaknya, dari Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Dan ini banyak sekali. Nanti buku-buku Imam Ahmad juga banyak dinukil dari beliau. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ini lahirnya di Baghdad, ya, besar juga di Baghdad. Kemudian beliau lahir di bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Beliau banyak menuntut ilmu sampai ke berbagai belahan bumi. Bahkan beliau pernah datang ke Madinah. Pernah menuntut ilmu ke Yaman. Apa nih, saya agak batuk soalnya. Pernah datang ke Yaman dalam kondisi apa? Jalan kaki untuk menuntut ilmu. Jalan kaki dari Baghdad ke Yaman. Antum Baghdad tahu ya? Irak. Dari Irak ke Yaman. Itu jauhnya kayak apa? Jalan kaki. Untuk menuntut ilmu butuh berapa bulan perjalanan. Kenapa? Karena pada saat itu, alasannya pada saat itu beliau tidak punya harta untuk dia gunakan untuk menaiki kendaraan, nggak punya kendaraan. Hartanya hanya cukup untuk perbekalan perjalanan. Juga pernah datang ke Mekah, ya, beliau untuk menuntut ilmu, Madinah dan lain sebagainya. Ya, ini adalah Al-Imam Ahmad
rahimahullah. Dan beliau mempunyai kitab hadis, ya, kitab hadis yang sangat terkenal, namanya Musnad Imam Ahmad atau Musnad Ahmad. Ya, Musnad itu adalah kitab hadis yang ditulisnya, gaya penulisannya disandarkan pada sahabat. Jadi ini agak susah. Gaya penulisan ini kalau untuk orang-orang sekarang itu agak susah. Susah untuk mempelajari. Makanya Masya Allah ya, Imam Ahmad menulis dengan gaya musnad. Kalau nggak tahu sirah, nggak bisa tahu. Karena gaya musnad itu beliau akan mengurutkan hadis-hadis dari sahabat-sahabat secara berurutan. Maka bab pertama nanti adalah Musnad Abu Bakar. Maka semua hadis dari Abu Bakar beliau sebutkan dulu, baru nanti Umar, kemudian Utsman dan Ali, dan begitu seterusnya. Ya, jadi susah. Kita mau nyari masalah wudu, nggak tahu hadisnya dari siapa, dari sahabat siapa, harus tahu dari sahabat siapa. Susah. Makanya revolusi penulisan hadis itu dimulai dari zamannya Imam Bukhari, dan ini adalah gelombang penulisan hadis yang paling besar-besaran. Karena muncul ulama banyak sekali. Ya, muncul Imam Bukhari, Al-Baihaqi dan lain sebagainya itu di zaman beliau, keemasan hadis itu. Baik. Kemudian beliau yang paling masyhur adalah ketika beliau berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Guru-gurunya banyak. Sahabatnya yang terkenal adalah Yahya bin Ma'in. Ini sahabatnya ini. Sama-sama ahli hadis. Ya. Namun Imam Ahmad bukan sekedar ahli hadis, juga ahli fikih. Sebenarnya Yahya bin Ma'in juga ahli fikih. Cuman beliau tidak punya madhab karena tidak menyebarkan madhabnya. Itu bedanya. Nah, kalau Imam Ahmad rahimahullah ini, Masya Allah, beliau kemana-mana dan beliau juga berguru kepada banyak guru. Yang paling masyhur gurunya adalah Imam Syafi'i, dan paling berjasa. Kalau kata Imam Ahmad sendiri, guru yang paling berjasa kepadaku ya Imam Syafi'i. Ya, karena mengajarkan kaidah-kaidah dalam fikih itu dengan benar-benar kuat. Dan beliau mulai konsen benar-benar itu di umur sekitar 16 tahun ya. Ya, 16 tahun. Itu benar-benar konsen betul untuk ilmu. Ya, sebelumnya beliau tidak sampai konsen sampai kemana-mana, pergi kemana-mana, enggak. Nah, mulai 16 tahun ini Masya Allah ya, konsen, dan Masya Allah menjadi guru terbaiknya, menjadi murid terbaiknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai Imam Syafi'i juga mengakui di Baghdad tidak ada yang lebih kuat dan hebat ilmunya kecuali Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Bukhari juga mengakui akan hal itu. Imam Ahmad sebagai bentuk permisalan atau bahasanya peribahasa gitu ya, dalam kehebatan, apalagi berada di Basrah. Tidak ada orang yang lebih hebat dibandingkan Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Kemudian banyak sekali pengakuan dari para ulama-ulama di zamannya, termasuk sahabatnya sendiri. Ya, kata Yahya bin Ma'in mengatakan, Ahmad bin Hanbal tidak pernah aku melihatnya ya darinya kecuali begitu banyak ilmu yang dia miliki dan hadis yang dia hafal ya, dan zuhud serta akal yang cerdas. Ini Masya Allah, ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Taib. Dan banyak sekali, saya tidak sebutkan secara satu persatu pengakuan para ulama karena disebutkan panjang sekali ya. Namun kita langsung membahas hadis, langsung membahas matan dari kitab ini atau ulasan dari kitab ini sebagaimana disebutkan. Imam Ahmad terkenal dengan zuhudnya ya. Makanya beliau sangat warok terhadap dunia.
Taib. Maka disebutkan usul sunnah, pokok-pokok ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihim. Yang pertama adalah berpegang teguh terhadap apa yang telah dibawa oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti atau meneladani mereka semua tanpa terkecuali. Ini kaidah pertama. Kenapa kaidah ini? Sebelum saya jelaskan, ini saya mengambil dari syarahnya Muhammad bin Abdurrahman Al-Jibrin. Cuman saya belum mendapati buku fisiknya. Saya sudah pesan ke teman-teman, belum dapat. Kemudian kemarin saya juga pesan ke teman yang di Madinah, Ustadz, kalau buku sedikit pengirimannya jadi mahal. Saya bilang, nanti kalau ente pulang aja dah, atau nanti kalau saya kesana, insya Allah saya bilang gitu. Ya belum, karena memesan ke teman-teman yang jual buku-buku Arab ya, nggak ada stoknya, nggak ada. Jadi mohon maaf, saya pakai ala PDF-nya. Disebutkan berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh para sahabat. Kenapa? Karena nanti ini sekaligus membantah apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Saya ulangi lagi, membantah apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah yang mereka tidak menerima dari seluruh sahabat, hanya menerima dari sahabat-sahabat Ahlul Bait. Catatannya, Ahlul Bait bagi mereka juga bukan orang-orang semua keluarga Rasulullah SAW, tidak. Bagi mereka Ahlul Bait adalah hanya yang dari jalur Ali bin Abi Thalib, yakni istrinya Rasulullah SAW pun tidak dianggap, apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha tidak dianggap oleh orang-orang Syiah. Dianggapnya Aisyah itu pezina oleh Rafidhah dan Imamiyah. Bahkan orang-orang Syiah itu banyak sektenya juga. Makanya ini perkataan Imam Syafi'i yang sangat masyhur sekali. Antum boleh kutip dan googling boleh. Ya, saya membaca dari beberapa mukadimahnya. Beliau mengatakan, saya masih mempercayai seorang yang fasik. Oke? Saya masih mempercayai, karena kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, imamatul fasik ngerti ya? Maksudnya adalah seorang fasik jadi imam, maka sah sholatnya. Paham ya? Orang fasik tahu ya? Orang fasik itu apa? Orang yang banyak berbuat dosa besar. Ya? Orang yang banyak berbuat dosa besar. Kata Imam Syafi'i, saya masih percaya terhadap orang fasik. Karena ulama sepakat, ulama Ahlussunnah ya, sepakat kalau fasik menjadi imam sah sholatnya. Imam Syafi'i juga sama. Ada orang fasik ini menjadi imam, maka sah sholatnya. Karena Imam Syafi'i sangat keras sekali ya urusan ini. Beliau mengatakan kalau ada imam baca Al-Fatihahnya lahan itu kesalahan yang mengubah makna, nggak sah sholatnya. Makmumnya nggak sah, harus ngulang sholatnya. Keras urusan ini Imam Syafi'i. Tapi imamatul fasik, orang fasik, bacaan Al-Quran bagus, tapi dia fasik, sah nggak sholatnya? Sah menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Saya masih percaya kepada orang fasik, tapi saya tidak bisa percaya kepada orang-orang Syiah. Lihat ya, Rafidhah, terutama Rafidhah. Kenapa? Karena mereka berbicara
berubah-ubah. Sekarang ngomong A, besok ngomong B. Kalau bahasa Jermannya tuh Minzla, Minzle. Ya, berubah-berubah. Dan mereka mempunyai akidah menyembunyikan alias kamuflase, ya, atau sering disebut dengan tuqyah atau taqiyah. Sebenarnya tuqyah ya. Kalau dulu dosen saya itu mengatakan tuqyah, laisa taqiyah. Amma taqiyah takwa. Ya, tuqyah. Punya akidah tuqyah yakni menyembunyikan diri. Jadi dia kalau bersama dengan orang-orang ahlus sunnah, dia akan mengikuti ahlus sunnah. Padahal hatinya tidak. Mereka seperti orang munafik. Ya, ngikuti. Nanti kalau mereka sudah menguasai, mereka bantai semuanya. Itu yang terjadi di Iran, Suriah, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau di Suriah itu lebih parah lagi dia. Syiah sekte Nusairiyah. Syiah sekte Nusairiyah itu sudah tidak menganggap Tuhan. Mereka menganggap siapa? Ali itu sebagai Tuhannya. Antum pahami? Nusairiyah. Ya, itu sudah menganggap gitu. Karena ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, tentang Nusairiyah. Nusairiyah itu sudah tidak bisa dianggap sebagai bagian dari Islam, nggak bisa. Satu-satunya yang dianggap bagian dari Islam Syiah. Syiah itu artinya condong, Pak, artinya aslinya. Maksudnya apa? Condong kepada Ali. Satu-satunya sekte Syiah yang masih dekat dengan Ahlus Sunnah dan kesalahannya cuma satu. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Dan mereka masih dianggap bagian dari Ahlus Sunnah. Sebagian matanya. Hanya kesalahan ini yang tidak disepakati oleh Ahlus Sunnah. Apa itu? Mereka menganggap Ali lebih baik dari Abu Bakar. Itu doang. Tentang Ali lebih baik daripada Abu Bakar. Sudah itu aja. Ahlus Sunnah sepakat Abu Bakar lebih baik daripada Ali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian orang-orang Syiah hanya menganggap ya sebagian saja dari sahabat, yakni yang ahlul bait dari jalur Ali. Ditambah lagi, tidak hanya itu, mereka hanya menganggap dari jalur Ali, tapi dari jalur Husain saja. Nanti antum buka nanti. Mereka tidak menganggap dari jalur Hasan. Aneh kan? Katanya ahlul bait. Sedangkan ahlul bait itu keturunan Rasulullah SAW. Dari anak keturunan Rasulullah SAW itu hanya jalurnya dua. Ada jalur dua. Dari Hasan bin Ali. Karena anaknya dari Fatimah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menikah tidak sekali ya. Saya ulangi, menikah tidak sekali. Istrinya pertama itu Fatimah. Dan ketika bersama Fatimah tidak pernah menikah lagi. Memang. Ya, setelah Fatimah meninggal baru menikah lagi. Dan anak dari yang lainnya banyak. Ya, banyak. Nah, dari Fatimah itu cuma dua. Siapa? Hasan dan Husain. Jarak umurnya sekitar 3 tahun ya ini saudaranya. Bukan kembar, bukan. Yang ngomong kembar nggak tahu sejarah. Mentang Hasan Husain gitu ya. Akhirnya punya anak kembar dinamain Hasan Husain. Nggak ya? Nggak kembar. Hasan duluan, kemudian Husain. Dan ini masyhur sekali. Ya, Hasan istrinya banyak. Ya, istrinya banyak. Ada yang dicerai dan ada yang mati. Ya, dan itu maklum. Hasan itu, saya selalu mengatakan Hasan itu orangnya zuhudnya naudzubillah, masya Allah. Pokoknya bukan naudzubillah ya. Zuhudnya itu di luar batas. Antum tahu Hasan itu pernah disodori apa? Emas 1 peti sama Muawiyah. Hasan, ini untuk kamu. Bukan cukup itu, dikasih baju perang,
selengkap peralatan perang dikasih hadiah sama Khalifah Muawiyah. Hasan mengatakan apa? Sungguh ini kecuali akan menghancurkan akhirat. Enggak doyan dunia. Benar-benar enggak doyan. Makanya enggak ada perempuan yang kuat menjadi istrinya Hasan. Makanya baik dicerai. Ini beneran, ini dalam beberapa riwayat nanti disebutkan sampai Ali itu, udah jangan kamu nikahkan anakmu dengan Hasan. Kalau kamu enggak bakal kuat gitu loh bahasanya. Udah, karena dia banyak menceraikan nanti. Karena dan Hasan itu orangnya perfeksionis. Tahu ya? Perfeksionis. Sangat perfeksionis. Kalau perang tuh Masya Allah, itu Hasan. Ya. Dan maklum lah, cucu Rasulullah SAW kan, nggak hebat gimana? Ya, ini Hasan. Nah, yang terjadi ketika itu ada orang lihat emas berkilauan gitu kan, takjub dengan itu. Hasan tahu, ente tahu, kata dia. Wah, kalau dikasih sedikit ya boleh lah gitu kalau bahasa kita mungkin ya. Jawaban Hasan, ambil semuanya. Kaget orang ini kok aneh. Suruh ambil semuanya, diambil semuanya, suruh ambil semua. Terserah kamu mau pakai apa, bagi-bagian terserah. Ambil semuanya. Itu Hasan. Ada perempuan yang bisa diajak begini? Jarang, Pak. Ada perempuan gitu jarang sekali. Ya, perempuan yang mau diajak hidup melarat alias diajak hidup miskin itu jarang. Nah, sedangkan dari Hasan keturunannya banyak juga, istrinya banyak, keturunannya banyak. Tapi oleh Syiah nggak dianggap, kan aneh. Ya, Husain itu keturunannya nggak banyak. Beliau meninggal di umur yang tidak tua ya, masih muda, 30-an. Ini Husain, ya. Makanya sungguh aneh nih pemahaman orang Syiah. Kenapa harus Husain? Udah gitu bahkan kadang-kadang mendewakan ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya semua sahabat tidak terkecuali adalah adil. Ya. Ini berarti menunjukkan semua sahabat itu adil. Adil itu apa? Adil terhindar dari dosa-dosa besar. Kalau ada yang bertanya, loh Ustaz, bukankah ada sahabat yang berzina? Bukankah ada sahabat yang mencuri? Ada sahabat yang mabuk, minum khamar? Mereka akan berbuat dosa besar. Iya, tidak bisa dimungkiri mereka juga manusia. Contohnya Ma'iz. Hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Ma'iz ini adalah seorang sahabat yang udah nikah ya, tapi berzina. Lalu dia datang kepada Rasulullah nyesal. Ya Rasulullah, saya telah berzina, rajam saya. Kata Rasulullah, kamu gila? Enggak ya Rasulullah SAW, saya waras ini. Ya, kamu tahu zina itu apa? Ya, ini Masya Allah sampai mendeteksi seperti ini supaya apa? Tidak sembarangan orang tuh akhirnya pengen bunuh diri terus ngaku zina, kan gampang sekali ya. Ya, makanya nggak bisa sembarangan. Maka kata Rasulullah SAW, benar sampai detail. Kemudian ya sudah, kemudian dirajam. Begitu dirajam kesakitan, waduh, dilempari waduh, lari dia. Nah, rajam dalam Islam ini makanya pendapat Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah adalah rajam dalam Islam itu tidak ditanam. Tubuhnya tidak ditanam, tapi dia jongkok. Nyatanya bisa kabur, kalau ditanam nggak bisa kabur lah. Nah, meskipun nanti pendapat Syafi'iyah agak didetailkan. Ya. Maka kemudian kabur dia. Begitu kabur, Ali bin Abi Thalib langsung sigap, langsung dikejar sama Ali. Rasulullah teriak, "Ali, enggak usah dikejar." Kata Rasulullah SAW. Ya, enggak usah dikejar. Biarkan. Karena taubatnya sudah diterima oleh Allah SWT. Ya, makanya kalau zina karena pengakuan
Itu kalau lari, kabur, nggak dikejar. Itu pendapat Imam Ahmad. Kalau karena saksi, lari dikejar. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya semua sahabat adil. Mereka semua bertobat. Tidak ada satupun sahabat yang pernah berbuat dosa besar kecuali mereka bertobat. Itu bedanya. Kalau ditanya orang yang pernah berbuat dosa besar, itu nggak diterima perkataannya, perbuatannya, berarti Nabi Adam nggak diterima dong. Ngerti? Bukan itu. Ketakwaan itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, nggak juga. Karena amalan taubat itu bagus. Bahkan dalam hadis disebutkan, kalau kalian semua tidak pernah berbuat dosa, sehingga tidak pernah bertobat, akhirnya merasa tidak pernah dosa, maka Allah akan binasakan kalian. Allah ganti kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka bertobat dan menghadap kepada Allah SWT dengan setunduk-tunduknya. Ngerti nggak? Ini adalah menunjukkan dalil tentang keutamaan pahala taubat. Baik. Maka kemudian dari sini maka bisa disimpulkan juga bahwasanya semua sahabat adalah adil. Artinya tidak ada seorang pun sahabat yang tidak bisa dipercaya, karena mereka terhindar dari dosa-dosa besar dan mereka adalah orang-orang yang tidak berdusta. Saya ulangi lagi, mereka adalah orang yang tidak berdusta. Buktinya apa? Rasulullah dahulu ketika mau menerima kesaksian dari seseorang, yang ditanya pertama kali apa? Apakah kamu mukmin? Ini pertanyaan. Sehingga muncul kaidah di kalangan ulama, standar seorang mukmin itu jika tidak berdusta. Kalau berdusta berarti bukan mukmin. Apa berarti? Orang yang berdusta apa? Munafik. Iya, itu standar di kalangan sahabat. Jadi kalau ada orang berdusta berarti dia munafik. Sampai gitu. Dan itu terbukti memang sahabat tidak ada yang berani berdusta, apalagi mendustakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Ya ini. Kemudian maka apa yang dilakukan oleh para sahabat dan yang menjadikan ijma mereka, kesepakatan mereka menjadi dalil. Ya? Menjadi dalil. Meskipun nanti khilaf tentang ijma kapan. Imam Ahmad mengatakan tidak ada ijma sahabat kecuali masanya Abu Bakar dan Umar saja. Karena setelah masa itu, masanya Utsman bin Affan, para sahabat menyebar di seluruh dunia, sehingga nggak mungkin mereka bisa bersepakat. Nanti ya. Jadi kalau ijma itu hanya masa Abu Bakar dan Umar. Masa Umar itu sahabat tidak ada yang boleh keluar dari Madinah, kecuali hanya dakwah balik lagi. Ini ya. Nah ini adalah zaman Umar. Maka nanti ada beberapa ijma di kalangan ulama. Contoh, penulisan basmalah, karena basmalah bagian dari Al-Quran. Ini ijma sahabat. Oke? Jadi ulama sepakat, sahabat sepakat kalau bismillah termasuk ayat Al-Quran. Yang berbeda pendapat nanti adalah apakah termasuk juga dalam ayat surat Al-Fatihah. Itu berbeda pendapat di kalangan sahabat juga. Tapi kalau sepakat bismillah bagian dari wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Selesai. Ini ijma sahabat. Contoh lain, ijma sahabat adalah mereka dalam ilmu waris. Ini contoh di zaman Umar. Ijma sahabat, mereka sepakat nenek menjadi apa? Pengganti ibu. Alias kalau ada seorang meninggal, ibunya sudah tidak ada juga, neneknya masih ada, maka nenek mendapatkan warisan sebagaimana ibu. Ini kesepakatan para ulama, para sahabat. Ini contoh-contoh ijma ya. Ya.
Kan belum pernah ada kasus di zaman Rasulullah SAW, nenek masih hidup, cucunya mati. Belum ada kasus ini. Zaman Abu Bakar juga belum ada. Masanya Abu Bakar sebentar ya, antum tahu ya. Masanya Abu Bakar menjadi khalifah itu sebentar. Dan lebih sibuk dengan apa? Urusan internal. Ya, masa ekspansi zaman Umar memang. Maka ulama di kalangan sahabat sepakat memberikan warisan kepada nenek, karena ada kasus seperti itu. Nenek ini datang kepada Umar, kemudian sahabat berkata, "Wahai Umar, cucuku meninggal, apakah aku mendapatkan warisan?" Antum akan coba cari di dalam Al-Quran maupun hadis, tidak pernah ada disebutkan nenek, nggak ada. Sampai capek antum buka Al-Quran, nggak ada. Ya, paham? Maka kemudian disepakati oleh para sahabat bahwasanya nenek dapat warisan dengan syarat nenek yang benar alias nenek sohihah. Maksudnya nenek sohihah, nenek yang benar itu adalah nggak ada nenek yang nggak benar. Nenek dari jalur laki-laki, oke ya? Yang dapat warisan nenek dari jalur laki-laki. Berarti nenek dari jalur laki-laki siapa? Ibunya bapak, terus ibunya bapak, kakek, nah ibunya. Makanya bahasa para ulama begini, al-jaddatul lati la tudli bil unsa. Nenek yang tidak dijeda oleh perempuan. Ngerti maksudnya? Tidak ada jeda perempuan. Jadi kalau ada bapak, ada ibu, ya, ada ibu, kemudian ada ibunya ibu, maka tidak mendapatkan warisan. Oke ya? Ada jeda perempuannya di sini. Atau contohnya, ada nenek sudah buyut keberapa tapi masih hidup gitu ya. Seumpama. Ini bapak, kemudian punya bapak, ya. Kemudian berarti kakek ini. Kemudian ibunya kakek dapat warisan enggak? Dapat, karena tidak ada jeda perempuan, gitu ya. Jadi kalau ada jeda perempuan yang nggak dapat warisan. Ini yang disepakati atau ijma para sahabat. Maka apa yang menjadi ijma kesepakatan para sahabat atau perbuatan para sahabat menjadi dalil. Ijma jelas. Kalau perbuatan sahabat di sini maksudnya apa? Apalagi kalau mereka menstandarkan atau menyandarkan kepada zaman Rasulullah SAW, berarti itu hadis. Oke ya? Ya, kalau tidak menyandarkan kepada Rasulullah, berarti itu bisa jadi apa yang dilakukan oleh mereka dan itu hasan, boleh. Contoh, di zaman Rasulullah dan para sahabat saat itu sebelum kekhilafahan Umar, khilafah Abu Bakar juga, itu yang namanya sholat tarawih tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka zaman Umar dirubah menjadi 23 rakaat. Kenapa? Satu, keimanan ya manusia di zaman Umar tidak sekuat keimanan di zaman Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Itu maklum. Ya, kalau Ali pernah diprotes ya, Ali itu pernah diprotes gara-gara zaman Ali itu banyak kekacauan di negara lah, internal. Ada yang ngomong gini, ya agak mencibir lah. Ali, dulu zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah SAW, ya nggak pernah ada tuh ceritanya kayak gini. Zaman Umar juga nggak pernah ada ceritanya kayak gini. Jawaban Ali cukup lugas, ya, dan tegas, tapi cerdas. Jawaban Ali begini, dulu yang rakyatnya yang dipimpin oleh Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman bin Affan, orang-orang yang seperti kami. Hari ini yang saya pimpin seperti kalian.
Ngerti? Keimanan tentu beda dong. Beda. Sahabat, antum tahu sahabat itu sampai di luar batas kadang-kadang antum tahu. Banyak sahabat yang saking memaksakan tahajud. Antum bayangkan sampai mereka lehernya tuh digantung. Itu terjadi loh. Banyak sahabat digantung supaya nggak ngantuk. Jadi begitu ngantuk, kan ketekek gitu ya. Akhirnya nggak jadi ngantuk. Demi Allah, kita ada nggak? Jauh dari itu ya. Zaman setelahnya nggak ada Pak, beda. Kelasnya beda. Ini maklum ya, maklum. Maka jelas perbuatan sahabat mereka nggak sembarangan, karena sahabat tidak pernah berani untuk menyelisih Rasulullah SAW. Lihat ya, kaidah-kaidah di kalangan sahabat ini saya ulas. Ya, sahabat itu menanggapi makruh saja. Saya ulangi ya, menanggapi makruh. Makruh itu apa? Yang dibenci. Yang dibenci siapa? Rasulullah tentunya ya. Dibenci Rasulullah SAW. Mereka kalau Rasulullah benci atau ada gestur benci, nggak suka, mereka langsung menganggap itu haram. Itu sahabat, kelasnya begitu. Lalu kita makruh, nggak apa-apa, makruh aja. Iya nggak? Jauh. Ya, makanya saya bilang sahabat itu, Rasulullah kalau ada kesaksian, ini contoh kesaksian. Ada seorang, ketika Rasulullah SAW pada hari itu sudah memutuskan besok kita puasa lagi karena belum terlihat hilal. Udah kita besok puasa. Sampai siang hari mereka masih puasa. Ada sahabat datang dari nggak tahu dari negeri mana gitu ya, datang, ya Rasulullah, apakah engkau dan para sahabat masih puasa? Iya. Saya bersaksi, dua orang ya. Kami bersaksi bahwasanya kami sudah melihat hilal kemarin. Jawaban Rasulullah sama apa? Rasulullah nggak kenal orang ini. Tadinya ya, ditanya, kamu mukmin? Kamu beriman? Kata beliau, kata mereka apa? Iya, kami mukmin. Kami datang dari sana, ya dari pelosok gitu ya, Madinah. Jawaban Rasulullah SAW, berarti kita batalkan puasa sekarang, besok kita sholat. Kan begitu. Ngerti nggak? Standarnya apa? Mukmin. Karena kalau mukmin nggak dusta. Sahabat nggak ada yang dusta. Maka semua hadis dari seluruh sahabat diterima. Maka saya katakan ini sekaligus membantah orang-orang Syiah dan membantah sebagian pemahaman Mu'tazilah dalam urusan akidah. Orang-orang Mu'tazilah tidak menganggap hadis dalam akidah ya, dalam akidah tidak menganggap hadis ahad. Saya ulangi, orang Mu'tazilah tidak menganggap hadis ahad dalam urusan akidah. Tidak menerima hadis ahad. Mereka hanya menerima hadis mutawatir. Paham ya? Ini makanya Mu'tazilah ngawur. Ya. Mereka tidak menganggap hadis menganggap hadis ahad, tapi menganggap mutawatir. Hadis ahad itu apa? Hadis ahad ada 3 macam. Ada disebut masyhur, aziz, dan gharib. Masyhur yang diriwayatkan banyak tapi tidak sampai derajat 10 sampai ke atas. Aziz diriwayatkan oleh 2 periwayatan atau 2 jalur saja. Entah dari jalur sahabat 2 orang sahabat atau enggak dianggap. Gharib lebih lagi, yang diriwayatkan cuma 1 jalur periwayatan, bisa jadi 1 sahabat saja. Orang Mu'tazilah tidak menganggap hadis gharib. Hadis masyhur enggak dianggap kalau urusan akidah. Tapi urusan fikih mereka masih menerima hadis ahad. Emang Rasulullah dulu membeda-bedakan begini? Enggak, dan enggak mungkin sekali Rasulullah SAW setiap bersabda itu disaksikan oleh sahabat yang banyak. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Sangat enggak mungkin.
Rasulullah setiap ngomong semua sahabat hadir. Nggak mungkin. Ada saatnya sahabat privasi, ada saatnya Rasulullah privasi ya. Ngerti nggak maksudnya? Rasulullah berada di keluarganya, yang mendengar siapa? Cuman satu istrinya Aisyah, bisa jadi, betul nggak? Apalagi urusan rumah tangga. Ya mohon maaf, urusan tentang kaitan dengan suami dan istri, nggak mungkin sahabat sini saya mau, nggak mungkin lah. Ini sudah tidak masuk akal. Mereka mendewakan akal, tapi secara awal aja sudah nggak masuk akal mereka. Oke ya, ini membantah Mu'tazilah. Kemudian ada beberapa contoh, mencontoh para sahabat, diantaranya penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran terjadi pertama kali dalam satu mushaf. Kapan? Masanya Umar bin Khattab. Saya ulangi, masanya Umar bin Khattab. Sebelumnya belum pernah dikumpulkan jadi satu mushaf, belum pernah. Jadi Al-Quran itu masih dituliskan dalam bentuk di atas pelepah kurma, kemudian ditulis di atas kulit, ya daun-daun. Itu lalu dikumpulkan oleh Umar menjadi 4 mushaf, ditulis jadi 4 mushaf. Ya. Kemudian nanti diperbanyak lagi menjadi 7 atau 5, saya lupa. 7 ya kalau saya. Nambah 2 lagi dan lain sebagainya. Oh malam saya agak lupa ini. Nah, kemudian dari mushaf-mushaf ini disebar di beberapa tempat. Nah, dari sinilah baru diperbanyak besar-besaran di masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Namun ketika mau penulisan mereka banyak berselisih. Nah, ini kronologinya. Karena penulisan, gaya penulisan di zaman Umar itu dari berbagai mushaf itu 4 mushaf aja beda-beda. Kok bisa nulisnya beda-beda? Karena riwayat dari Rasulullah SAW juga banyak. Beda-beda. Contoh, di dalam surat Al-Hujurat, nanti antum akan dapati, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi dan lain sebagainya. Nanti ada riwayatnya sampai pada ayat di sini. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Oke ya? Nanti ada riwayat qiraah yang membacanya bukan fatabayanu, tapi membacanya fatathabbatu. Karena ada riwayat dari Rasulullah SAW. Faham ya? Artinya sama. Tabayanu, tathabbatu sama sebenarnya. Ya, Ibnu Katsir membacanya tathabbatu. Seingat saya Ibnu Katsir. Tathabbatu, fatathabbatu. In ja'akum fasikum binaba'in fatathabbatu. Kalau yang masyhur di kalangan orang Indonesia kan apa? Fatabayanu. Nanti kalau ada imam baca gitu, antum hafal surat Al-Hujurat langsung apa? Wah, imam nggak bener ini. Padahal enggak, ini ada beberapa riwayat. Makanya kalau disarankan para ulama, kalau anda menjadi imam sesuai dengan bahasa kaum atau sesuai dengan yang difahami oleh kaum, maka jangan nyeleneh-nyeleneh, kecuali sudah disepakati. Ada tuh di Jakarta di beberapa tempat itu kalau Ramadan itu pakai berbagai riwayat membaca Al-Qur'annya. Nah, ini sebagai bantahan juga terhadap orang-orang Mu'tazilah, sekaligus ini penulisan Al-Qur'an, di zaman Utsman bin Affan kemudian disatukan. Meskipun penulisan Al-Qur'an dengan gaya-gaya yang lain sampai sekarang pun masih ada. Nanti antum kalau datang ke Maroko, nanti ada beberapa mushaf berbeda jauh, ya, karena riwayatnya juga berbeda. Ya, maka disatukanlah cara penulisannya. Maka muncullah yang namanya mushaf Utsmani. Supaya tidak bertikai, karena saat itu bertikainya sampai derajat salah satu dengan yang lainnya saling apa? Bukan saling mencemooh lagi, saling mengkafirkan. Karena mereka hati-hati sekali terhadap Al-Quran. Ya, loh ini enggak ada riwayatnya, kamu kafir sampai kayak gitu. Maka kemudian disatukan oleh Utsman bin Affan. Dan ini adalah zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar belum pernah ada disatukan jadi satu gaya tulisan. Tapi oleh Utsman disatukan. Sampai sekarang mushaf-mushaf kebanyakan adalah mushaf Utsmani.
Ya. Terus boleh enggak itu? Ngawur itu? Enggak, itu perbuatan sahabat. Paham ya? Nah, ini adalah dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Mungkin sementara sampai di sini karena waktu ya, sudah jam 6 lebih ya. Nanti ada beberapa masih penjelasan tentang hal ini yang belum kita selesaikan ya, panjang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran kan kita mengenal beberapa surat yang terdiri dari nama-nama orang. Di antaranya Ali Imran, Luqman, dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah track record dan kapasitas keimanan mereka itu selevel dengan para sahabat sehingga diabadikan di dalam Al-Quran? Itu saja Ustaz. Baik. Nama-nama orang ya di dalam Al-Quran itu kan banyak, ada Luqman, ada sahabat namanya langsung disebut di dalam Al-Quran. Siapa? Sahabat, nama sahabat. Pinter. Zaid bin Thabit atau Zaid bin siapa? Iya, bagus sekali, pintar. Zaid bin Harithah. Itu namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Karena beliau adalah anak angkatnya Rasulullah. Makanya sampai orang itu dikenal zaman itu Zaid bin Muhammad. Antum tahu? Akhirnya muncul ayat ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu lakum. Panggil mereka sesuai dengan namanya. Nisbahkan kepada bapaknya, jangan kepada yang lainnya. Itu lebih selamat. Maka kemudian Zaid bin Harithah tidak pernah lagi disebut Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Ya, enggak boleh menisbahkan. Antum punya anak angkat, enggak boleh dibinkan ke antum, enggak boleh. Ini bahaya nih, larangan dari Rasul, dari Allah SWT. Taib, ini Zaid contohnya dan lain sebagainya. Ini apakah keimanannya standar seperti sahabat? Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya namanya di dalam Al-Qur'an tentang kebaikannya kecuali dia pasti istimewa. Contohnya Luqman Al-Hakim. Antum tahu Luqman Al-Hakim? Saya pernah membuat skripsi tentang Luqman Al-Hakim dulu. Waktu kalau saya kuliah. Nasihat-nasihat Luqman dan latar belakangnya macam-macam. Luqman Al-Hakim itu sosok yang sangat mulia sekali, padahal beliau adalah dahulunya budak alias mantan budak. Dimerdekakan oleh tuannya gara-gara kehebatannya. Bijaknya. Beliau bijak sekali. Itu Luqman Al-Hakim. Makanya disebut Al-Hakim. Itu julukan. Allah mengabadikan, padahal beliau dari golongan apa? Tafsiran para ulama itu ini, Abdun Sudani min naubati Sudan. Hamba sahaya yang aslinya dari Sudan. Nama Sudan aja udah ketahuan. Sudan itu sud. Sud artinya apa? Hitam. Mohon maaf nih saya. Dan antum tahu kalau hitamnya Sudan agak beda dengan hitam yang lain. Hitamnya mengkilap. Saya punya dosen saya orang Sudan ya. Beberapa dosen saya dulu orang Sudan. Ya. Itu hitamnya mengkilap. Beda dengan hitam orang Papua masih enggak mengkilap ya, enggak. Ini mengkilap keling-keling kelihatan hitam banget itu. Hitamnya itu bukan hitam yang agak kecoklatan enggak. Kalau Papua masih ada kecoklatan ya. Ini hitam benar-benar. Kalau bahasanya tuh hitam legam. Habdun Sudani min naubati Sudan, dari anak keturunan Sudan alias enggak punya darah campuran. Itu Luqman Al-Hakim. Asli Sudan. Makanya orang Sudan bagus-bagus ya sekarang. Mungkin keturunan Luqman Al-Hakim. Enggak, maksudnya Masya Allah ya. Orang Sudan banyak ulama Sudan hebat-hebat. Nah ini asli hitam. Tapi Allah muliakan dalam Al-Quran. Disebut namanya. Karena apa?
Karena zaman itu orang-orang kalau punya masalah datang ke Luqman. Hamba saya tapi jadi ulamanya. Jadi ulama di kalangan manusia pada saat itu. Dan tidak menokong kepentingan di zaman-zaman selain. Contohnya siapa? Masa tabi'in itu banyak ulama di kalangan tabi'in, bahkan senior tabi'in. Itu mantan budak. Contohnya Al-Hasan Al-Basri. Antum tahu ya? Selama itu Al-Hasan Al-Basri tapi nggak pernah tahu riwayatnya bagaimana. Al-Hasan Al-Basri itu mantan budak. Sa'id Ibn Musayyib ini mantan budak. Ya. Itu senior-senior tabi'in. Murid-muridnya sahabat, budaknya para sahabat. Tapi mereka murid-murid para sahabat yang hebat. Mantan budak jadi ulama. Islam itu tidak pernah membeda-bedakan. Ya, ini yang benar. Nah, masya Allah, keimanan mereka memang tinggi. Ya, ya. Contohnya siapa? Maryam lah katakanlah. Antum nggak usah tanya Maryam bagaimana. Kalau sampai Allah menurunkan makanan dari langit untuk dia, itu nggak mungkin kalau nggak istimewa. Ada nggak di kalangan sahabat yang seperti ini? Halo, ada nggak sahabat dikasih makanan atau minuman dari langit? Ada. Masih ingat? Kisah Ummu Aiman yang hijrah, seorang perempuan ya, hijrah ke Madinah sendirian, kehabisan bekal, nggak ada air lagi, maka kemudian Allah berikan air dari surga. Ini beneran ini, nanti riwayatnya ada. Maka pada saat itu dia setengah sadar atau tidak, pokoknya dia nggak, kemudian dia melihat ke langit, meminta kepada Allah rizki, yakni apa? Supaya ya berharap nanti ada air di mana kayak gitu kan. Pada saat saya begini melihat seperti ada teko dari langit kemudian memberikan minum. Maka kesaksian Ummu Aiman, sejak saat itu aku tidak pernah merasakan haus selama-lamanya. Dan ini benar. Kalau dari surga tuh nggak pernah akan. Antum tahu nggak pas Rasulullah SAW sholat? Ini saya malah panjang ya. Moga-moga jadi ilmu lah ya, jadi ilmu yang bisa bermanfaat. Rasulullah SAW sholat gerhana. Tahu ya, lagi sholat gerhana, tiba-tiba Rasulullah diperlihatkan anggur dari surga. Langsung, nih Rasulullah gitu kan, anggur dari surga. Rasulullah loncat langsung mau diambil. Lagi sholat ini, loncat. Para sahabat mesti kaget tuh, mau ngikuti juga setengah-setengah. Karena Rasulullah tahu kaidah, karena para sahabat tahu kaidah. Tahu kaidah. Semua yang dilakukan Rasulullah SAW itu pasti diikuti. Tapi ini kok nggak pernah ya? Bingung mereka. Loh, Rasulullah loncat. Seperti mau ngambil sesuatu. Bahasanya begitu. Kalau riwayatnya nih. Maka kemudian apa? Selesai sholat, kemudian para sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi ada apa? Apakah itu bagian dari gerakan sholat? Maka Rasulullah SAW mengatakan bukan, ini tadi saya diperlihatkan anggur dari surga. Satu apa ya itu namanya apa kalau satu itu tuh. Maka kata Rasulullah SAW, andai kata aku bisa mengambilnya dan aku berikan kepada kalian semuanya, niscaya kalian setelah memakannya tidak akan pernah merasakan lapar selama-lamanya. Oh, hebat sekali ya surga itu. Iya. Moga-moga kita mendapatkan surga kelak tanpa hisab dan tanpa adab ya. Itu yang kita selalu berdoa. Mungkin ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan dan keistiqomahan dalam meninggalkan berbagai maksiat, dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.